Hai, Ilham di sini, dan kali ini saya akan membahas video pertempuran 5 hari di Semarang. Kita akan coba mencari pelajaran apa yang bisa kita dapat dari pertempuran 5 hari di Semarang ini. Kalau kalian belum lihat videonya atau belum pernah baca tentang pertempuran Semarang, kalian bisa lihat video ini. Nanti link saya taruh di deskripsi ya. Videonya bagus banget. Nah, singkat cerita, setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu, beberapa mantan serdadu Jepang itu masih ada di Semarang. Mereka dibekerjakan oleh orang-orang lokal di pabrik gula, seperti contohnya di pabrik gula Cepiring yang berada di Kendal. Suatu ketika tanggal 14 Oktober, pekerja ini direncanakan untuk dipindah ke kota Semarang. Tapi dalam perjalanan mereka melepaskan diri, memberontak, bergabung dengan pasukan Jepang lain yang berada di Jatingaleh di bawah pimpinan Mayor Kido. Setelah beberapa waktu, setelah pasukan Jepang berkumpul, mereka ingin merebut Semarang, mereka ingin menyerang Semarang. Terjadilah pertempuran Semarang selama 5 hari hingga tanggal 19. Tapi pertempuran yang memakan banyak korban dan juga cukup lama ini tidak kunjung membuahkan kemenangan bagi siapapun, sehingga kemudian datanglah Inggris. Tanggal 20 Oktober, keesokan harinya, terjadi pertemuan antara Inggris, Jepang, dan juga Indonesia yang menghasilkan kesepakatan bahwa Jepang harus melepaskan semua tawanan Indonesia. Tentara Jepang dilucuti oleh Inggris atau sekutu, dan saat itu juga Semarang kehilangan kemerdekaannya dan jatuh ke tangan sekutu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari pertempuran 5 hari Semarang ini? Kita harus terus berjuang, meskipun kita mungkin kalah jumlah pasukan, meskipun kita kalah dari segi persenjataan, tetapi kita nggak boleh nyerah gitu aja. Kita harus terus berjuang, apalagi ketika kita diserang oleh musuh, kita harus sekuat tenaga mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Semangat juang inilah yang harus kita tiru, yang harus kita miliki sebagai masyarakat Indonesia masa kini ya, terutama untuk generasi-generasi muda. Kita harus semangat, kita nggak boleh menyerahkan Indonesia kita ini ke orang lain. Kita yang harus memiliki Indonesia ini dan kita yang harus merawatnya. Contohnya gimana? Kita sebagai ASN gitu ya, kita harus bekerja semaksimal mungkin. Meskipun kita udah pernah lihat ya, memang beberapa kasus PNS yang pernah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus ingat bahwa dulu pejuang-pejuang kita tuh udah susah payah mempertahankan kemerdekaan kita. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang udah kita punya ini. Kita harus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kita harus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kita harus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Oke, tetap semangat. Situasi memang sedang tidak baik akhir-akhir ini. Tetap aman, tetap sehat, dan sampai jumpa.